Metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint, pembatas, dan banyak variabel, 2 variabel atau lebih. 3 syarat utama dalam metode simplex, yaitu yang pertama adalah fungsi tujuan, yang kedua ada fungsi kendala, dan yang terakhir ketiga yaitu ada variabel pembantu. Contoh soal, diketahui fungsi tujuan maksimal Z sama dengan 500X ditambah 800Y. Fungsi kendalanya sama dengan 8X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 36. 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengannya 30. Lalu selanjutnya ada fungsi tujuan. Max Z sama dengan 500X ditambah 800Y. Fungsi tujuannya yaitu 500X ditambah 800Y sama dengan P. Lalu ubah koefisien positif ke bentuk negatif menjadi min 500X min 800Y plus P sama dengan 0. Fungsi kendala. Di persamaan ini, mari ditemukan variabel bebasnya. 8X ditambah 6Y kurang dari 36, 5X plus 6Y kurang dari 30. Lalu diubah menjadi 8X plus 6Y plus R sama dengan 36, 5X plus 6Y plus R sama dengan 30. Selanjutnya buat tabel. Isi tabel dengan angka yang ada di fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Langkah pengerjaan metode simplex. Yang pertama, menentukan kolom kunci dengan menentukan nilai negatif yang terbesar. Yang kedua, menentukan baris kunci, nilai positif terkecil dan pembagian nilai kanan dan kolom kunci. Yang ketiga, menentukan angka kunci, pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Yang keempat, menentukan baris kunci. Baris kunci dibagi angka kunci dalam kurung nilai baris P, X, Y, R, S, dan NK dibagi angka kunci. Yang kelima, menentukan nilai baris yang baru dari baris kunci. Nilai baris lama dikurang dalam kurung angka kunci dikali nilai baru baris kunci tutup kurung. Langkah yang pertama adalah menentukan kolom kunci. Tentukan nilai negatif yang terbesar. Bisa dilihat di dalam tabel bahwa nilai negatif terbesar adalah negatif 800. Yang kedua, menentukan baris kunci. Dari pembagian nilai kanan dan kolom kunci, didapati nilai positif terkecil terdapat di baris S. Lalu, langkah yang ketiga adalah menentukan angka kunci didapat dari pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Seperti yang dapat kita lihat di tabel, angka yang didapat dari pertemuan kolom kunci dan baris kunci yaitu 6. Lalu langkah yang keempat adalah menentukan baris kunci baru untuk mengisi tabel iterasi 1 dengan cara membagi baris kunci sebelumnya dengan angka kunci. Maka hasil yang dapat kita lihat pada tabel. Lalu langkah yang kelima adalah menentukan nilai iterasi 1 dari baris P dan R. Untuk menentukan nilai iterasi 1 dari baris P, yaitu nilai baris P sebelumnya dikurangi dengan nilai angka kunci pada baris P dikurangi nilai iterasi 1 pada baris S. Untuk menentukan nilai iterasi 1 dari baris R hampir sama dengan baris P, yaitu nilai baris R sebelumnya dikurangi nilai angka kunci pada baris P dikali dengan nilai iterasi 1 pada baris S. Jika hasil perhitungan dari nilai iterasi pada baris P atau pada baris fungsi tujuan sudah tidak ada yang bersifat negatif, maka perhitungan dianggap selesai dan dapat ditarik kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut.
Jadi kesimpulan dari hasil perhitungan di atas adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum yaitu sebesar $4.000, maka banyaknya barang satu yang harus dijual adalah sebanyak 6 barang dan barang 2 yang harus dijual adalah sebanyak 5 barang.